Salam progresif buat kita semua. Sahabat progresif dimanapun berada. Kita bertemu lagi di podcast IKFH Undip dengan saya Wilma Silalahi. Sebelumnya saya ingin memberitahu dulu bahwa acara kita ini sudah dilaksanakan dengan tetap mengikuti podcast kesehatan. Saya dan narasumber kita sudah di swab sebelumnya dan sudah vaksin 2 kali. Dan kita di ruangan ini kita jauh dari para teman-teman, para panitia. Jadi kita tidak akan ada melanggar podcast kesehatan. Pada saat kita juga bertemu dengan mereka, kita tetap akan pakai masker kita. Itu mungkin sekedar informasi karena pada saat nanti melihat kami tidak pakai masker, bukan kami tidak mengikuti podcast kesehatan, tapi kita tetap akan mengikuti podcast kesehatan. Ya, kalau kita mau melihat podcast regresif ini merupakan ajang tempat kita, para generasi penerus bangsa, saling bertukar. Bertukar apa? Bertukar pengetahuan, bertukar event-event, bertukar informasi, bertukar edukasi, dan bertukar apa aja yang bisa kita saling memberikan pemahaman sebagai generasi penerus bangsa. Dan hari ini siaran podcast kita hari ini sangat istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Karena kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Narasumber ini untuk meminta waktunya aja saya harus ngantri. Kadang-kadang saya deg-degan, bisa nggak ya menyiapkan waktunya untuk siaran di podcast regresif kita. Nah, kalau kita mau bertanya siapa sih narasumber kita ini? Narasumber kita ini seorang guru besar administrasi negara dan sosiologi hukum kalau nggak salah. Terus beliau ini seorang dirjen di Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dan beliau ini juga seorang ketua umum Korpri yang pengikutnya, anggotanya kalau tidak salah sekitar 4,2 juta orang ASN. Jadi saya termasuk juga sebagai anggota Korpri karena saya juga ASN di salah satu lembaga tinggi negara. Nah, tanpa berpanjang-panjang, kita langsung ke narasumber kita. Saya akan perkenalkan narasumber kita ini, guru besar Profesor Dr. Zudan Arif SHMH. Benar ya Prof ya? Ya, kalau lengkapnya Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH. Oh iya, Fakrullahnya saya lupa. Nah, ya, Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH, Direktur Jenderal Kementerian Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Ya, Prof. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Wilma. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik. Sehat ya, Prof ya? Sehat, ya. Alhamdulillah. Terima kasih Prof untuk waktunya karena saya sudah jauh-jauh hari kan minta Prof datang ke podcast kita ini karena saya salah satu fans Prof juga karena kalau kita melihat ya Prof ya, sosok seorang Prof Zudan ini kan sangat viral saat ini Prof. Nah yang saya bingung viralnya ini kok di TikTok. Nah orang itu kan banyak viralnya itu di YouTube, di IG, terus di Facebook, terus ini di TikTok. Nah, kalau kembali lagi kita melihat, saya juga seorang ASN. Untuk birokrasi itu atau untuk pejabat negara itu main TikTok itu jarang, Prof. Nah, kenapa kepikiran sama Prof itu? Kenapa gue harus main TikTok gitu? Terus yang Prof TikTokan juga itu bukan apa sih? Ada orang kan kita nyanyi-nyanyi TikTokan atau kita bicara atau kita ngikuti lagu-lagu yang lain kita TikTokan. Tapi yang Prof lakukan itu Prof memberikan edukasi, sosialisasi dan menjawab semua permasalahan. Dan saya juga melihat ya Prof ya. Prof mulai TikTok itu kalau nggak salah tanggal 12 Februari 2021 ini masih baru dan viralnya luar biasa. Prof, cerita dong Prof. Dan kenapa tertarik TikTok loh Prof? Kenapa nggak YouTube atau IG dan lain-lain? Mbak Wilma dan semua pendengar podcast IKFH Undip ya.
Sebenarnya saya main TikTok tuh nggak sengaja. Oh. Pada waktu itu anak saya menunjukkan, anak saya main TikTok lebih dulu. Dan dulu saya menganggap TikTok itu lucu-lucuan. Ya, Ya, kita juga isinya nganggap gitu, orang Bro. joget-joget, Iya, bener. nyanyi-nyanyi, Iya. canda-canda. Iya. Itu kan bagi saya dulu, ini apaan sih? Kok seperti itu? Nah, anak saya datang, udah saya, "Pak, ini ada orang buat TikTok yang nonton jutaan kali, viewernya jutaan, dan dia jongkel-jongkel KTP elektronik, mencongkel chipnya KTPL." Oke. Terus saya nanya, "Terus papa apakan, Dek?" Gitu. Maju boleh, Prof ya? Ya. Oke. Terus saya tanya, "Terus harus diapakan, Dek?" "Enggak, papa harus duetin dia." "Duetin gimana?" "Papa ngomong aja, adik videoin, nanti adik yang buatin." Gitu. Udahlah, saya ngomong tentang jangan mencongkel-congkel itu. Nah, ternyata responnya luar biasa. Padahal saya hanya ngomong kurang dari 1 menit. Oke. Yang nonton itu jutaan. Iya, iya, iya. Terus anak saya beritahu, Saya "Papa belum harus nonton isi di TikTok. Ceritain, Pak, tentang Dukcapil, tentang buat KTP, tentang buat kakak." Itulah awal saya membuat TikTok. Mbak Wilma bener, 12 Februari 2021. Itu Jadi kira-kira 6 bulan yang lalu iya. saya bermain TikTok. Itu anak Prof yang umur Anak berapa, Prof? SMA ya, SMA kelas 1 pada waktu Oh, itu. dia udah ngerti ya, Prof ya. Mm-mm. Nah, maksud aku pada saat Prof diminta untuk bikin TikTok. Terus Prof, oke, saya bikin TikTok. Terus followersnya banyak sekali. Nah, Prof nggak aneh loh. Kok saya seorang Dirjen Dukcapil main TikTok gitu, nggak aneh ya, Prof ya? Pada mulanya aneh. Saya ngebayangin, saya diajak TikTok untuk di share aja, saya bilang jangan. Pada mulanya aneh gitu kan. Iya, iya. Kok buat informasi pendek, Iya. singkat Iya. gitu ya. Ternyata sekarang ada tren di generasi milenial itu, generasi anak-anak muda kita ini umur Iya. 30-an, bahkan yang generasi sekarang, generasi apa? Z gitu Iya. ya. Dia pengennya segala sesuatunya cepat. Instan. Ternyata saya buatkan contoh Iya. perbandingan. Beberapa video saya di TikTok saya gabung jadi satu. Menjadi 4 menit, 5 menit. Yang di Oke. TikTok 1 menit. Yang di TikTok 1 menit itu yang nonton ratusan ribu. Iya, saya Nah, termasuk, Prof. Yang 4 menit, 5 menit itu yang nonton hanya belasan ribu atau ribuan saja. Orang udah males nonton panjang, durasinya 5 menit. Oke. Nah, dan itulah yang kemudian merubah image saya. Saya lihat di TikTok, oke, yang lain silahkan bernyanyi, yang lain silahkan berjoget. Ini kan menghibur juga. Silahkan mereka dapat pahala dari menghiburnya itu. Saya mencoba mengisi ruang di TikTok dengan edukasi. Nah, sejak itulah saya minta anak saya yang nyutingkan dengan handphone. "Dek, papa mau buat konten." "Ya udah, papa gini, buatkan." Cukup dengan handphone saja. 1 menit, 1 menit, 1 menit. Dan kalau kita lihat di analitiknya, sekarang kan kurang lebih sudah 160-an video ya. Iya. Yang nonton itu sudah 40 juta lebih viewernya. Iya. Bayangkan kalau kita harus ngumpulin 4 juta saya sosialisasi admin Duk. 40 juta itu sama dengan Gelora Bung Karno. Kalau penuh kan 100.000. Berarti 40 kali Gelora Bung Karno kita ngumpulkan orang. 40 juta itu. Besar sekali. Sama dengan penduduk Jawa Barat lah, 40 juta. 45 juta ya penduduk Jawa Barat. Berarti saya salah. Saya kemarin itu berpikiran bukan itu, Prof. Prof mau denger nggak analisa saya? Iya. Kenapa Prof main TikTok? Jadi saya kemarin itu berpikir, kenapa ini seorang Dirjen Dukcapil mainnya TikTok? Kita aja nggak main TikTok. Saya berpikir, oh iya, ini kan masalah kependudukan. Jadi bagaimana yang main TikTok itu kan semua kalangan masyarakat. Jadi analisa saya itu kemarin itu seperti analisanya itu. Mbak Milma terlalu intelek itu. Terlalu cerdas itu analisanya. Bukan serius, Prof. Kita main TikTok nggak pakai analisa, ada kecelakaan sejarah aja. Ada anak congkel-congkel belangku KTPL. Saya oleh anak saya disuruh duetin. Nah, setelah itu kok yang nonton banyak, bikin deh satu. Nah, bikin satu ternyata pertanyaannya banyak. Dari satu pertanyaan saya jawab lagi, ada pertanyaan lagi, ya, ada betul. pertanyaan lagi, ya. Dan di YouTube Prof aja saya yang salah satu subscribe loh, Prof. Saya followers Prof. Karena begitu Prof bagi itu TikTok Prof, saya share. Terutama tahu nggak Prof, saya share kemana?
ke itu ke WA grupnya warga. Dan mereka bilang terima kasih. Saya share ke ketua RT karena saya punya nomor kontak RT saya. Saya share, mereka bilang terima kasih. Ini info yang sangat luar biasa buat kami. Jadi mereka berterima kasih dan saya bilang itu senior saya bilang gitu. Orang yang pintar. Sampai saya bilang begitu dan saya bangga menceritakannya. Nah, itu salah satu kelebihan Prof. Nah, kan saya masih yang saya ikutin kan banyak sekali itu yang konten-konten Prof di TikTok itu kayaknya hampir semua pekerjaan yang Prof lakukan itu di TikTok kan ya. Yeah. Nah, maksud saya seperti ini Prof. Apakah sempat kepikiran sama saya, apakah TikTok ini Prof pergunakan karena di zaman COVID-19 ini kan itu di 2021 ini baru 6 bulan kemarin karena kita sekarang dibutuhkan high teknologi. Apakah karena itu sampai supaya saya gampang, saya nggak harus ketemu orang, saya sosialisasi saya melalui TikTok. Terus nah yang lebih lucunya kan semua permasalahan sampai yang fenomenal pergantian foto di KTP itu Prof TikTok kan. Terus dan kalau Prof ingat salah satu pernah dulu joke ya meme di ini Prof itu punya pembaruan yang lucu banget ya buat saya. Saya pernah baca sekarang ini kita KTP saya senang sekali KTP seumur hidup. Tapi masa saya lihat foto saya yang jelek ini seumur hidup. Yeah. Nah tiba-tiba keluar itu TikTok Prof. Sekarang mau mengganti KTP karena alasan foto atau yang tadinya dia tidak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab, silahkan. Sekarang sudah dipermudah, sudah diinin. Makanya saya bilang, lah ini luar biasa sekali. Apa sih yang membuat Prof ide-ide seperti itu Prof keluarkan? Ya, begini Mbak Wilma. Pertama-tama kan saya nggak suka TikTok. Ya. Kemudian saya melihat momentum. Ya. Segala sesuatunya itu ketemu kalau momentumnya pas momentumnya dapat gitu ya. Nah, saya melihat TikTok saya yang pertama yang nonton tuh 2 juta lebih. Oke, ngalahin artis ya Prof ya? Ya. Kemudian yang ganti foto itu, kan ada orang nonton. Iya. Pak Dirjen ini nggak salah, seumur hidup. Iya. Foto saya udah jelek, seumur hidup lagi, gitu kan? Oh, ada yang bilang. Kan di dalam komen-komennya kan banyak. Saya melihat, kalau begini, ini harus saya jadikan media sosialisasi. Kan membuatnya mudah, murah, ya. Kita relatif nggak keluar biaya, hanya biaya kuota saja kan. Kuota sebulan 250.000 kita bisa buat video berulang-ulang. Nah, saya kemudian mengingat selalu saya di dalam bekerja itu teringat dengan 2 teori utama di dalam fisika yang dulu kita belajar SMA itu. Satu teori yang menjelaskan tentang kekekalan energi, yang 2 tentang aksi reaksi. Nah, menala kata tarik menarik. Nah, di dalam hukum aksi reaksi itu begini. Yang namanya reaksi itu akan setara dengan aksi yang diberikan, tetapi berlawanan arah. Kalau kita pukul, jebret, kita terasa sakit. Tetapi ini kan akan mental ke belakang. Maka saya berpikir, ini ke masyarakat harus saya beri aksi terus. Kalau aksinya positif, saya berikan, mereka pasti akan memberikan aksi positif berbalik ke saya. Nah, kalau saya memberikan aksi negatif kepada masyarakat, maka masyarakat akan memberikan aksi negatif berbalik pada saya. Maka terus saya mencoba melakukan rebranding Dukcapil. Rebranding itu diawali dengan informasi yang benar. Misalnya foto KTPL seumur hidup. Maka dianggap seumur hidup nih. Bujang jadi menikah tetap nggak diganti, ya kan? Fotonya dulu nggak berjilbab, sekarang berjilbab, langsung seumur hidup nggak boleh diganti. Itu informasi yang salah. Saya harus memberi informasi yang benar. KTPL boleh diganti, cara menggantinya mudah. Cukup kalau hilang bawa surat keterangan hilang dari polisi. Kalau ganti foto silahkan datang ke Dukcapil sambil ganti KTPL-nya yang hilang tadi, ganti fotonya. Sebenarnya sekarang sudah sangat mudah. Ternyata kemudahan itu juga harus diberitakan, harus diinformasikan karena masyarakat tidak semua tahu. Kalau sudah ada perubahan-perubahan di dalam sistem admin Duk kita yang lebih mudah, Mbak. Misalnya, dulu membuat KTPL kan harus dengan pengantar RT RW. Nah, sekarang cukup bawa fotokopi kartu keluarga. Mengapa cukup bawa fotokopi kartu keluarga? Karena data kita sudah ada dalam KK itu. Ketik NIK-nya,
namanya keluar, tempat lahirnya, tanggal lahirnya, nama ibu, nama bapak, sudah ada semua. Karena big data kita relatif sudah jadi. Kalau dulu kan belum. Maka perlu pengantar RT RW untuk memastikan penduduk itu tinggalnya di mana. Itu saya sudah ngalamin, Prof. Jadi saya waktu ini kemarin saya ketemu waktu vaksin ya sama Pak RT. Sampai Pak RT bilang, sekarang kan serba dimudahkan ya. Pengurusan dimudahkan, tidak perlu pengantar RT RW. Nah, ada celetuk. Loh, berarti RT RW-nya kerjaannya nggak ada dong. Iya. Nah, terus apakah itu mengarah ke yang bagaimana ke merekanya itu, Prof? Nah, sebenarnya pekerjaan RT RW itu tidak boleh dibebani pekerjaan-pekerjaan pemerintahan. Sebenarnya RT RW itu tugasnya tugas sosial. Dia jadi tetap dibutuhkan dong ya, Prof, ya? Komunitas. Oke. Nah, untuk menjaga kerukunan warga. Bagaimana di dalam warga itu terjalin chemistry, kedekatan satu dengan yang lain. Nah, kalau pemerintah membebani beban-beban tugas pemerintahan, kasihan. Karena banyak sekali di RT yang tidak diberi perangkat pemerintahan, nggak ada laptop, nggak ada printer, kan kasihan gitu. Pengetahuan mereka juga nggak nyampe ke situ ya, Prof, ya? Ada yang nyampe, iya, ada juga yang nggak nyampe, yang kan sudah, nggak terstandar kan. Iya, iya. Siapa yang mau aja jadi ketua RT, jadilah dia. Nah, dan banyak yang menolak. Makanya di dalam Adminduk pelan-pelan kita memberikan satu hal yang meringankan tugas RT. Oke. Tugas RT kita ringankan. Mengapa? Karena big datanya sudah jadi. Saya belum tahu jawabannya, jadi saya nggak bisa jawab begitu terus, kemarin, Prof. RT itu ada tugas mulia, melaporkan kematian. Itu tugas ketua RT. Tapi justru nggak pernah dilakukan. Jarang sekali. Jadi Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu, Mbak Wilma, mengatakan begini, pelaporan kematian dilakukan oleh ketua RT. Jadi kalau ada warganya meninggal, Pak RT itulah yang harus lapor. Bukan keluarga? Bukan. Keluarganya kan filosofinya begini, keluarganya kan sedang berduka. Pak RT-nya yang harus membantu. Ini belum di TikTokin kan, Prof? Belum. Padahal itu mau saya tanya loh, ada pembaruan nggak? Nah, kita dong, hebat dong. Jadi itu. Jadi Pak RT itu, tugas yang masih dibebankan di Adminduk itu ada 3. 1, laporan kematian. Oke. Itu. Yang kedua, kalau bayi lahir di rumah, harus dengan pengantar RT. Yang ketiga, kalau penduduk pertama kali mau mendaftar ke Dukcapil, harus dengan pengantar RT. 3 ini. Kalau pindah penduduk, tidak perlu lagi pengantar RT. Buat akte kelahiran, kalau lahir di rumah sakit, nggak perlu pengantar RT. Karena kan kita sudah percaya dengan pengantar dari rumah sakit. Jadi kita itu mencoba membangun masyarakat yang saling percaya. Kalau dulu ada pengantar RT, RW, kelurahan, desa, pengantar rumah sakit. Nah, sekarang cukup 1. Sudah ada pengantar rumah sakit. Waktu kita merumuskan itu, kita bertanya dengan para kepala dinas Dukcapil seluruh Indonesia. Kita rapat kerja. Anda percaya nggak dengan pengantar rumah sakit? Percaya, Pak. Pengantar RT percaya nggak, Pak? Percaya. Kalau salah satu ada cukup, Pak. Iya, ngapain harus banyak-banyak? Toh yang dijelaskan sama, esensinya sama. Hari ini lahir seorang bayi, laki-laki atau perempuan, bapaknya bernama ini, ibunya bernama ini. Kan itu yang nanti dibuatkan menjadi akte kelahiran. Setelah itu dibuatkan kartu identitas anak. Seperti itu. Kita ini harus membangun suasana saling percaya, Mbak. Terus saya dikejar para kepala dinas. Pak Zudan, kalau nanti ada yang berbohong itu yang ditindak. Jangan karena satu orang bersalah, semuanya jadi susah. Iya. Satu aja yang ditindak. Jadi Prof bikin positive thinking aja kita, bekerja yang baik. Bekerja itu harus dengan positive thinking. Iya. Kalau ada yang bandel saja itu yang ditindak. Jangan bandel bisa satu, meratakan. Semuanya ditindak, nggak boleh. Oke. Nanti negara ini nggak terbangun yang namanya trust society. Iya. Situasi sosial yang berbasiskan kepercayaan. Padahal kita ini kan mau membangun trust society. Dan itu sudah mulai tumbuh. Iya. Tingkat kepercayaan masyarakat di sektor tertentu itu mulai tumbuh. Contoh yang nyata ya, lahirnya sekarang toko-toko online. Iya. Kita nggak pernah tahu kita jualan dengan siapa. Iya. Kita belinya ke siapa, transfer aja kan? Iya. Besok barang dikirim. Kalau nggak ada rasa saling percaya, nggak tumbuh itu. Iya. Kita beli barang hanya lihat gambar. Iya. Percaya, transfer. Iya. Ditunggu.
kita dikirim. lihat spesifikasi. cocok. Iya. Oke. Jadi di dalam sektor tertentu trust ini tumbuh. Masa di pemerintah nggak bisa kita tumbuhkan? Pemerintahan ya, Prof ya? Iya, saya kan orang pemerintah. Jadi saya harus membangun suasana pemerintah harus percaya dengan rakyatnya. Dan kita juga harus membangun suasana rakyat percaya dengan pemerintahnya. Oke. Datamu itu aman di pemerintah. Nah, berikan namamu siapa yang benar, tempat lahirmu, tanggal lahirmu. Terus kami percaya dengan Anda. Tidak perlu bawa banyak-banyak pengantar, satu saja cukup. Pengantar RT atau pengantar kelahiran dari rumah sakit. Itu cukup. Seperti itu. Untuk anak yang baru lahir, Anak yang karena baru dia lahir. belum masuk di akte. Belum masuk di kartu keluarga. Kartu keluarga, Ya. sorry. Iya. Sama, mau membuat KTP elektronik, nggak perlu pengantar-pengantar lagi. Kan namanya sudah ada dalam kartu keluarga. Semua kita kan ada dalam kartu keluarga. Cukup bawa kartu keluarganya, ketik NIK-nya, kan datanya keluar. Iya. Sudah, Iya. cetak KTP-nya. Iya. Selesai. Dan itu saya alamin, Prof. Waktu kerja sama antara di kantor itu datang orang Dukcapil ke kantor. Iya. Kita udah lakukan itu untuk pelayanan persidangan kita berperkara. Jadi untuk memudahkan supaya para pihak itu kita tidak perlu lihat KTP-KTP-nya, Betul. mereka tulis nick-nya aja. Iya, Begitu ini langsung muncul. keluar datanya. Dan dulu itu Prof saya ingat agak lama pengurusan KTP elektronik ya Prof ya. Jadi saya belum keluar-keluar, akhirnya sama orang Dukcapilnya dikeluarkan saat itu juga. Dan jadi KTP loh Prof. Iya. Lah, saya bilang kok bisa? Ya kan kita punya alat. Kita lengkap semua dan ini yang sedang kita sosialisasikan. Nah, di situ saya belum kenal Prof. Jadi kemarin itu saya ingat sekali dan saya malam ini nggak ada rencana mau niat seperti itu, cuman saya teringat lah RT RW nanti nggak ada dong kerjanya. Nah, ini berarti salah satu yang perlu kita sosialisasikan ya Prof ya. Iya. Kan saya juga banyak ditanya, "Loh Pak, kalau begitu kalau orang pindah penduduk tanpa pengantar RT RW, nanti RT RW nggak tahu dong penduduknya pindah." Iya. Loh, sekarang kita balik. Kalau RT RW mau tahu jumlah penduduknya, tinggal datang ke Dukcapil. Minta, "Pak, kami mau minta data penduduk wilayah kami." Boleh. Kan dulu itu kita aneh. Di dalam hukum, pemberian keterangan itu kan hanya diterangkan oleh orang yang paham. Iya. Ya kan? Sekarang yang ngerti betul data penduduk itu RT atau Dinas Dukcapil. Ini kan ada Harusnya keanehan. Ada keanehan. Yang punya data Dinas Dukcapil minta pengantar dari RT. RT itu nggak ada data kependudukannya. Karena kan mereka tidak megang, Ya kan? kecuali mereka dikasih Dia akses. dia nggak tahu kan? Tanggal lahirnya berapa, tempat lahir, Nggak nama hafal bapak, nama dia. ibu, nggak ngerti. Tersuka-suka masyarakat ngisinya bisa dibohongin, tapi kalau di Dukcapil database-nya sudah ada. Iya. Itulah mengapa saya hapuskan yang namanya pengantar-pengantar RT RW itu. Karena datanya sudah ada. Bayangkan, masa iya kita harus minta data kepada orang yang nggak ngerti datanya? Wong di kantor kita sudah banyak data. Saya bilang, saya rapat kerja nasional. Semua saya bilang, teman-teman semua, Anda tahu nggak data saya? Tahu Pak. Dari mana? Ke teknik buka database. Iya. Di RT tahu nggak data saya? Enggak Pak. Kenapa Anda mensyaratkan untuk membuat KTP bawa pengantar RT RW? Nggak bisa jawab. Iya ya. Hapus persyaratan pengantar RT RW. Kita hapus. Nah, kecuali yang meninggal, yang lahir hanya untuk memastikan terjadinya peristiwa kematian, memastikan terjadinya peristiwa kelahiran tadi. Prof, Gitu. ini menarik sekali Prof. Aku tuh pengen tahu Prof. Kita pengen tahu. Kan sekarang berarti sistem kita sudah lebih baik lagi ya Prof ya. Kan pelan-pelan lah ya. Nah, kalau dulu kan kita tahu ada apa sih kasus jual beli data kependudukan, terus ada kasus pungli-pungli untuk pengurusan kependudukan kita. Begitu Prof lakukan ini, terobosan-terobosan ini masih ada nggak sih Prof? Ya. Kalau jual beli data kependudukan saya belum pernah menemukan ya. Sampai dengan di tahun ke-7 saya menjadi Dirjen Dukcapil belum pernah menemukan ada jual beli data kependudukan. Tapi kalau data penduduk dihack di kabupaten tertentu pernah terjadi. Itu pernah terjadi di Kabupaten Bekasi. Ada hacker menghack, tapi data di kabupaten itu, gitu ya. Kemudian kalau pungli banyak Mbak. Saya tidak bisa mengatakan ya nggak ada pungli, ada. Sampai sekarang? Ada di tingkat RT, ada di tingkat
kelurahan ada, di tingkat kecamatan. Nah, kemudian bagaimana upaya kita? Yang penting kan upayanya. Iya, iya, iya. Indonesia itu luas sekali. Gitu. Nah, Bisa Bang Membrak. saya belajar dari industri penerbangan dan industri perkereta apian. Bagaimana mereka bertransformasi dari manual menuju online. Oke. Saya ingin kurangi tatap muka. Yang namanya pungli itu Oh, terjadi iya. karena tatap muka. Iya. Mbak Wilma masih ingat nggak waktu dulu kita beli tiket di bandara, tiket Garuda dicetak bagus, Air Asia dicetak bagus, kereta api juga cetak bagus. Iya. Maka nggak bisa online penuh. Iya. Masyarakat nggak bisa cetak sendiri. Nah, makalah kemudian kita rubah sistemnya Dukcapil menjadi layanan online. Iya, 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 iya. Masyarakat bisa mengajukan permohonan online. Itu tahap pertama, baru separuh. Iya. Belum selesai saya menyusun online-nya pada waktu itu di 2019 awal. Karena apa? Ternyata untuk mencetak dokumennya masih dengan kertas security printing, kertas khusus. Oke, Yang kertasnya oke, oke. bagus-bagus itu, Iya, iya. tebel-tebel itu, dari biru, agak kekuning-kuningan, ya Iya. KK, akte gitu kan. Nah, tebel-tebel itu. Saya berpikir, kita masih terkunci di kertas kalau begini. Iya. Tidak bisa online penuh. Padahal semangat kita adalah layanan Dukcapil itu sampai ke pintu-pintu rumah. Jadi penduduk bisa mencetak sendiri dokumennya. Layanan online kita ngurus, selesai, filenya dikirim ke rumah penduduk. Cetak sendiri. Kan Dukcapil ada 24 dokumen. Yang 22 sudah bisa dicetak sendiri oleh penduduknya. Yang belum bisa adalah KTPL dan kartu identitas anak karena berupa kartu. Nah, yang lain saya rubah dari kertas security printing menjadi kertas putih biasa. Seperti tiket pesawat itu loh, sekarang kan kertas biasa. Iya. Nah, besok kita akan bertransformasi ke digital, nggak perlu dicetak. Simpan aja dokumennya di dalam handphone. Gitu. Menarik, Prof. Sekarang saya mau nanya, kan di beberapa TikTok Prof itu bilang tanpa dipungut biaya, tanpa dipungut biaya. Ya, itu tadi semangat saya mau menghapus pungli tadi. Kalau gratis kan sudah gratis. Iya. Sejak 2014 layanan Dukcapil itu gratis semuanya. Bikin KTP juga, Bikin KTP gratis. ganti KTP juga, Semuanya. untuk kartunya juga. Semuanya ganti. Jadi dibiayain negara. Iya. Oke. Nah, semuanya gratis. Oke. Sekarang punglinya ini yang harus kita berantas. Ini harus ditonton semua orang, Prof. Ya, nanti boleh video ini dipotong, layanan Dukcapil gratis kalau ada Iya. tunjukkan aja. Ini saya tekankan gratis. Oke, oke, Nah, Prof. Ya. setelah itu pungli ini harus kita berantas. Industri penerbangan bagus, nggak ada lagi pungli calo tiket, nggak ada lagi. Karena semua bisa online. Oke. Penduduk kan bisa print sendiri kan? Iya. Beli dari Traveloka, beli dari websitenya Garuda, dari mana-mana kan bisa cetak sendiri. Dan kita sudah bertransformasi seperti itu. Sejak 2020, Dukcapil layanannya sudah dengan kertas putih biasa. Jadi kepada masyarakat itu boleh minta file akte kelahiran. Saya minta file saya. Jadi kalau akte kelahirannya hilang atau sobek, cetak lagi sendiri. Kartu keluarga Karena sudah kalau hilang, ada, kita bisa. cetak sendiri karena bisa kita kirim filenya ke dalam handphone, ke dalam email, kirim sendiri. Atau dari email kita simpan di file, soft file Betul. kita. Jadi kalau butuh sesuatu cetak. Jadi ke depan nggak ada lagi konsep akte perkawinan saya hilang, akte kelahiran saya hilang. Kalau hilang cetak lagi. Kalau hilang mungkin filenya sudah hilang. Kalau orang yang ngarepin Gitu. hilang akta perkawinannya nggak apa-apa. Bikin lagi. Oke. Bukan kawin lagi ya, bikin lagi. Itu yang mau saya plesetin, Prof. Ternyata udah langsung. Oke. Nah, ini Prof. Saya terakhir yang kemarin lihat TikTok Prof itu terkait dengan itu loh, Prof. Penggantian ATM BCA. Iya. Itu yang terakhir kalau nggak salah ya, Prof ya. Atau ada lagi saya nggak ngerti. Iya. Pokoknya yang saya tonton terakhir itu. Nah, karena saya kan followers Prof, jadi ada masukan, ada ini TikTok baru pasti saya ada pemberitahuan. Nah, itu kenapa kepikiran Prof? Terus apakah hanya Prof saat ini kerjasamanya hanya cuman BCA atau rencananya ke seluruh bank-bank yang ada di Indonesia, Prof akan kerjasama seperti itu, Prof? Nah, kalau lembaga yang kerjasama dengan Dukcapil itu sudah 3.880 lembaga. Termasuk yang kantor integrasi. saya, Prof. Iya. Banyak kantor-kantor pemerintah, perguruan tinggi kerjasama. Kalau bank itu 1.000 lebih perbankan yang udah kerjasama integrasi data dengan Dukcapil, termasuk Bank Himbara, BNI, BRI, Mandiri, BTN,
Bank Syariah Indonesia, BCA, Danamon, Bukopin, bank besar-besar. Yang lain yang kecil-kecil bank seperti bank BPR. Belum. Sudah. Oh, sudah juga ya, Prof ya. Wow. Nah, maka berbagai lembaga itu kerjasamanya boleh menggunakan KTPL, boleh dengan akses data, sampai boleh dengan menggunakan face recognition. Makanya bank-bank yang sudah maju itu buka rekening bank nggak perlu datang ke bank. Cukup ketik nicknya saja keluar datanya, dipastikan orangnya itu sama dengan FR, dengan cara foto wajah. Iya. Nah, sebab sekarang foto wajah itu, Mbak Wilma saya foto, saya udah bisa tahu namanya, handphone alamatnya. Kita kan begitu ya, Prof, ya, sudah bisa seperti itu. Jadi itu namanya electronic KYC, electronic know your customer. Jadi misalnya ya, kita itu mau mewawancarai orang gitu ya, kerjasama dengan Dukcapil. Sebelum orangnya datang, kita bisa profiling dulu. Dia siapa? Namanya siapa? Pernah sekolah di mana? Ya kan? Orang tuanya siapa? Orang tuanya. Sehingga ketika nanti orangnya datang, nggak usah nyerahkan kurikulum vitae. Kita udah bisa nanya, Anda rumahnya di sini, ini di sini, ini di sini. Tinggal konfirmasi saja. Nggak perlu nanya namamu siapa, alamatnya di mana, nggak perlu. Itu kan bertanya dari nol. Iya. Tapi kalau kita sudah bertanya untuk memverifikasi. Iya, sekarang seperti itu sih, Prof. Nggak perlu nanya. Kayak Prof Judan pada saat mau hadir di sini, saya nggak ada kan nanya, Prof minta CV-nya, nggak ada kan? Saya tinggal ngeliat Google. Betul. Ngapain saya tanya? Apa sih kebaruan, Prof? Nggak perlu lagi karena apa? Inilah kecanggihan kita, high teknologi. Nah, mungkin Prof berarti akan mengarahkan ke situ ya, Prof ya? Iya, di dalam bekerja itu kan kalau pemerintah mendorong namanya electronic government atau digital government. Iya. Nah, ke depan itu yang namanya kerjaan-kerjaan manual, tatap muka, itu akan semakin banyak, semakin berkurang. Nah, dan bisa jadi suatu ketika pekerjaan PNS itu bisa dikerjakan semua dari rumah untuk sektor-sektor tertentu. Ya, kalau yang merawat orang sakit, dokter, perawat ya agak susah. Tapi sudah mulai terjembatani yang namanya telemedicine. Iya. Halo dok, ya. Ya, itu bisa dilakukan. Jadi jangan berharap melihat situasi sekarang untuk 3 tahun ke depan masih seperti ini. Bisa jadi tidak. Dan pandemi ini memberikan kita pengayaan batiniah bahwa kita bisa berubah. Iya. Dan itu sudah pernah saya lakukan di 2019. Sebelum ada pandemi COVID, saya sudah mengajak kita PNS bisa bekerja dari rumah. Saya sebagai ketua umum Korpri pada waktu itu sudah mengatakan kita mendukung ASN bekerja dari rumah 2019 bulan Agustus sebelum pandemi. Baca karena belum ada TikToknya, Prof. Ya, belum, tapi di link-link berita itu banyak bisa di tracking. Misalnya ketik Judan bekerja dari rumah Korpri gitu misalnya. Sudah muncul itu. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena kita sudah bisa bekerja dengan yang namanya digital government. Nah, pemerintahan yang digital. Digital itu tanda tangan dengan tanda tangan digital, nggak usah di atas kertas. Sekarang ya kan? Tanda tangan di atas kertas. Kami 2019 menerapkan itu. Tapi sulit mungkin, Prof. Ya, kita harus memulai. Pada saat itu. Tapi karena pandemi kita dipaksa. Jadi Dukcapil itu menerapkan electronic government 2019. Pandemi COVID itu 2020 bulan Maret. Maret ya di Indonesia. Dukcapil mendeklar Dukcapil Digital itu 8 dan 9 Februari 2019 di Makassar. Kita sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Maka di situ Dukcapil sudah bisa bekerja dari rumah. Jadi saya mau nanya, Prof. Jadi di kantor Prof itu di Dukcapil itu sudah tidak ada lagi yang namanya kertas-kertas. Kertas masih ada, tetapi sangat minimal. Karena kita nggak mungkin sama sekali menghilangkan kertas. Mengapa? Karena ada kementerian dan lembaga lain yang belum digital signature. Oh, belum. Kan kita belum bergerak serentak. Jadi dari berbagai lembaga masih minta tanda tangan basah. Misalnya kontrak, perjanjian kerjasama. Saya kan nggak enak kalau sebelahnya tanda tangan dengan cap, saya dengan tanda tangan digital, kan nggak enak. Sudah saya ngalah mundur dulu sebentar. Tapi kalau semua dokumennya Dukcapil, yang asli dari Dukcapil semuanya sudah tanda tangan digital. Nggak ada lagi cap, nggak ada lagi tanda tangan basah. Iya. Sekarang memang iya, Prof. Sekarang kita karena kita dipaksa, dulu kita juga nggak kepikiran bahwa di di sektor ini ya, Prof ya, di sektor peradilan itu akan persidangan dilaksanakan secara online. Bisa, Prof.
Jadi luar biasa. Nah, ini Prof, ah, kan Prof udah banyak lah terobosan-terobosan yang Prof lakukan ya. Nah, itu semua Prof itu ada nggak misalnya melihat, oh di negara ini, atau Prof memang memperkaya diri sendiri, atau bagaimana sih Prof? Kok bisa Iya. keluar ide-ide yang bagus seperti itu ya Prof ya? Saya kan tidak sendirian Mbak Wilma. Kita bekerja tim. Tim. Saya bersyukur bertemu dengan pimpinan-pimpinan saya yang baik-baik dan hebat. Memberi ruang saya untuk belajar. Saya banyak dikirim ke luar negeri. Sejak pegawai baru, saya itu beruntung. Mungkin sudah 30-an kali dikirim ke luar negeri untuk belajar gitu ya. Udah puluhan kali dikirim. Oke. Gitu. Setelah Prof di Dukcapil juga? Di Dukcapil ya, sampai jadi dirjen pun masih dikirim untuk belajar. Oh, Sejak staf saya dikirim ke luar negeri untuk belajar gitu. Saya beruntung Mbak, di Kementerian Dalam Negeri itu banyak dikirim ke luar negeri untuk belajar di mana-mana. Baru bahasa Inggrisnya pas-pasan, untung masih bisa nangkep gitu. Oh. Atau kalau nggak bisa nangkep, lihat kamu sih Prof ya. Oke. Tanya temennya, maksudnya apa gitu. Nah, saya ketemu pimpinan yang baik-baik. Iya. Kemudian di Dukcapil itu, dirjen-dirjen terdahulu itu sudah meletakkan landasan yang benar, yang bagus. Kalau ada masalah, saya beresin masalahnya. Tidak saya ganti sistemnya. Karena secara sistem kita pelajari, kita diskusikan, sudah benar, sudah bagus. Yang bermasalah ini yang kita bereskan. Kita beresin masalahnya saja. Bukan keseluruhan sistemnya. Dan itu berhasil Prof, Dan kalau pakai program begitu. Sekarang, iya. Jadi di Indonesia itu orang tidak suka kalau kita selalu membuat sesuatu yang baru. Tidak semuanya suka. Maka lebih baik kita tidak dengan istilah replacement, mengganti, tapi dengan istilah improvement, pembaharuan, perbaikan. Saya setuju gitu, itu Prof. Ya. Kalau replacement selalu seolah-olah kita berawal dari nol. Iya. Saya di Dukcapil ini dirjen yang kelima. Berarti kalau ibarat bangunan, saya itu sudah berada di lantai 5. Pendahulu saya sudah meletakkan landasan di lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Saya di lantai kelima. Nah, kalau saya berawal dari 1, saya berasal mulai lagi dari lantai 1. Maka saya tidak berawal dari lantai 1, saya sudah di lantai 5. Saya sekarang tinggal memetik buahnya dari karya-karya pendahulu saya itu. Saya optimalkan misalnya. KTPL itu kan bagus sekali. Iya. Untuk menunggalkan data karena ada chip. Maka tidak bisa lagi orang memiliki KTPL lebih dari 1. Nggak bisa. Kecuali cetak ulang. Itu dengan nick yang sama. Iya. Kalau nicknya berbeda. Isinya semua sama. Iya. Kalau nicknya dibuat berbeda, nggak dia bisa. buat KTP lagi nggak bisa. Iya. Karena ada sidik jari sudah terkunci dalam sistem. Itu temuan yang bagus. Zaman Pak Gamawan dengan Pak Irman gitu kan. Kemudian saya dengan waktu itu saya eselon 1 di zamannya Pak Gamawan, zaman Pak SBY. Kemudian oleh Pak Cahyo, Pak Jokowi saya ditugaskan menjadi Dirjen Dukcapil. Sebelumnya saya staf ahli menteri bidang hukum dan politik dan hak asasi manusia. Eselon 1 pertama saya di situ. Kemudian diminta melanjutkan program ini di Adminduk. Maka saya atas arahan Pak Cahyo Kumolo, kita perbaiki sistemnya yang kurang baik. Tidak replacement, tidak mengganti. Yang sudah bagus kita lanjutkan. Maka yang ini kan ibarat pohon, itu tinggal ada yang tinggal berbuah, tinggal yang ada juga yang masih harus memupuk. Nah, yang tinggal berbuah itu kita manfaatkan, kita optimalkan. Maka di titik tertentu saya melakukan yang namanya strategi optimalisasi. Optimalisasi contohnya yang bisa kerjasama dengan BCA. Pemanfaatan KTPL untuk membuat ATM. Kan KTPL-nya sudah ada. Kemudian kerjasama dengan BNI, BRI, dengan berbagai lembaga, mereka merasakan manfaatnya. Nah, tetapi ada yang harus kita bangun baru, misalnya kartu identitas anak. Karena anak-anak kan selama ini nggak punya identitas apapun. Apa ini sudah tersosialisasi, Prof? Ya, sebagian mungkin sudah mendengar, sebagian mungkin belum. Tapi juga, belum terwujud kan, Prof? Sekarang sudah ada lebih. Kalau anak kita itu kan 85 jutaan. Hampir separuh sudah punya kartu identitas anak. Mungkin sekitar 40 jutaan sudah punya kartu identitas anak. Oh, sudah, Bro. Sudah berjalan. Jadi beberapa daerah sudah mensyaratkan untuk masuk sekolah. Kalian kartu identitas anak. Begitu, gitu. Anak yang lahir. Dari lahir bisa dibuatkan kartu identitas anak. 5 tahun dibuatkan sampai kartu identitas anak itu dipakai di umur 17 tahun. Jadi berbeda dengan kartu siswanya, Prof? Oh, beda. Kalau kartu siswa tidak ada NIK-nya. Nah, mengapa perlu kartu identitas anak? Ini yang penting, Mbak. Kita ini kan ingin membangun kemandirian anak.
Anak kita itu kalau ditanya namamu yang benar siapa, banyak yang nggak bisa menyebutkan spellingnya dengan benar. Iya. Maka sekarang tunjukkan, ini kartu saya, bisa dieja. Bapak ibumu namanya siapa? Ini. Dan kita mulai memperkenalkan konsep NIK, konsep single identity number. Satu penduduk itu hanya terdata satu kali di dalam sistem dengan NIK itu. Dan kita harus beritahu, jangan membuat NIK baru. Karena kalau membuat NIK baru, Anda lahir sebagai penduduk baru. Sejak kecil kita beritahukan. Sehingga anak itu taat azas. Jangan hanya teori-teori, harus beritahu, kamu punya identitas. Kalau kamu hilang, tunjukkan identitas ini. Kemudian, kan ada anak mulai SMP, dan SMA belum 17 tahun. Dia bisa buka rekening bank sendiri, ke bank datang sendiri, buka rekening, pakai kartu identitas anak. Ke puskesmas, sakit gigi, daftar sendiri. Ya kan? Beli tiket kereta api, bisa sendiri. Kan udah SMA, udah gede dia. Kan sudah banyak yang SMP kelas 3, SMA, naik kereta ke Jogja, kemana, beli tiket sendiri. Nah itu kita melatih kemandirian. Nggak kemana-mana harus dengan orang tua, dengan KTP-nya orang tua. Nah itulah kita bertransformasi, bagaimana dari dokumen kependudukan kita membangun kemandirian anak. Tentu ini tidak mudah, perlu dukungan kita semua. Nah pendeknya kalau saya di dalam bekerja, satu, saya beruntung memiliki pimpinan-pimpinan yang baik dan membuka ruang bagi saya untuk berkarya. Yang kedua, pendahulu saya di Dukcapil itu meletakkan track yang benar. Sistemnya ini benar. Sistem SIA, sistem KTPL, sehingga saya relatif lebih mudah melanjutkan untuk melakukan improvement. Bisa berkreasi. Maka lahirlah yang namanya Anjungan Dukcapil Mandiri. Pernah dengar belum? ATM Dukcapil. Tidak pernah terbayang sebelumnya. Saya bertanya ke siapapun, pernah nggak terbayang? Kalau dari seperti mesin ATM itu keluar KTP, keluar akte. Mana mungkin bisa, Pak? Gitu. Nah, nanti Mbak Wilma bisa buka di YouTube, di TV, tentang Anjungan Dukcapil Mandiri, di googling aja. Akan keluar seperti itu. Bisa membuat KTPL dari situ. Tidak harus datang ke Dinas Dukcapil. Nah, itu karena kita bertransformasi menggunakan teknologi dengan memanfaatkan karya-karya pendahulu kita yang sudah bagus, kita improvement. Nah, maka saya mengimprove dengan apa? Tanda tangan elektronik. Kan dulu kita nggak bisa dari mesin karena tanda tangan basah. Kalau sekarang tanda tangan elektronik. Dulu nggak bisa dicetak dari mesin karena harus dengan security printing. Maka kita rubah dengan kertas putih biasa. Maka di dalam alat itu letakkan aja kertas putih dengan tanda tangan elektronik, satu rim aja misalnya. Prof, gitu. Menarik sekali nih. Saya nggak tahu udah jadi program Prof atau tidak. Kita berbicara tentang anak. Berarti boleh minum enggak? Silakan. Saya juga ada nanya. Ini sesajen atau memang buat diminumkan? Tadi nggak dipersilahkan gitu. Oke, Prof. Nanti saya bilang lagi untuk pemanis kan nggak lucu, Prof. Prof, nanti habis Prof lagi bicara juga saya minum kopi saya. Prof, saya nggak tahu udah masuk program Prof atau tidak. Menarik sekali nih untuk anak. Nah, di salah satu program Prof itu ada mengatakan, tapi itu nanti dijelaskan ya Prof ya, bahwa Dukcapil itu jemput bola. Nah, jemput bola ini nanti tolong dijelaskan, tapi yang saya mau kaitkan dengan anak-anak. Ini kan anak-anak udah dikasih identitas anak. Tadi Prof cerita. Nah, kan selama ini kan banyak permasalahan itu Prof. Data kependudukan kita ini banyak yang tidak mengurus atau dan lain-lain. Kalau Prof udah punya masing-masing anak, udah tahu dong usia anak itu berapa? Jadi kalau kita melihat usia anak, nggak usah punya kartu, kita juga tahu. Kan di dalam database anak ada. Misalnya ya, untuk pemilu presiden di 2024. Itu yang mau saya kaitkan, Prof. Itu data pemilihnya kita sudah tahu. Itu yang mau saya kaitkan, Prof. Kita berasumsi tidak ada yang meninggal. Yes. Ya kan? Nah, itu kan tugasnya ini toh, Prof, RT RW untuk melaporkan kalau ada yang meninggal. Ya, kalau ada yang meninggal nanti RT RW yang melaporkan. Nah, kita sudah tahu ada berapa ratus juta nanti yang akan ikut pileg pilpres. Nanti dikurangi yang meninggal dunia. Nah, ya kan? Kita sudah tahu di kelurahan ini berapa, semuanya sudah ada. Kita sudah tahu, tinggal nanti diserahkan ke KPU data itu untuk dilakukan verifikasi akhir. Berarti saya mau bilang, sekarang saya nggak ngerti udah masuk program Prof atau belum. Berarti begitu anaknya 16 tahun, harusnya sudah ada warning dong.
dari Jadi- di Dukcapil misalnya kasih warning, tet, 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 tet. Ini sudah 16 tahun. Harus sudah diingatkan ke orang tuanya atau ke siapa, ke anaknya yang ada kontaknya atau ke emailnya, ini harus dibuatkan KTP. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, Prof, itu tadi yang saya ingatkan, kan kita negara demokrasi, pemilihannya masih secara langsung pada saat dia. Jadi selama ini kan permasalahan banyak tidak punya KTP untuk pemilih dan verifikasi data bolak-balik, RT RW kita kirim suruh isi verifikasi data. Nah, maksud saya sudah tidak perlu seperti itu. Kan Prof udah punya data nih, udah punya bank data kependudukan. Harusnya sudah tidak perlu lagi, Prof. Cukup, oh ya dikurangin dengan ini, yang meninggal, terus anak yang usia 17 tahun yang sudah bisa memilih, sudah otomatis kita ada. Kalau dia belum punya KTP, kita warning, kita beritahu bahwa tolong dibuatkan KTP, baik di itu tadi yang di anjungan KTP-nya atau dia datang ke kantor setempat. Ya. Itu gimana, Mbak Bro? Wilma, di dalam bernegara itu civil society kan harus juga aktif, pemerintah juga aktif ya, dua-duanya aktif. Kantor Dukcapil itu buka dari Senin sampai dengan Jumat. Kadang-kadang banyak yang lembur sampai dengan hari Sabtu. Jadi saya juga berharap masyarakat, itu kantornya buka, silahkan diurus dokumennya. Kan tahu di situ. Nah, yang kedua ada langkah afirmasi yang ini melaksanakan ideologinya Dukcapil. Dukcapil itu punya ideologi. Oh iya, boleh tahu, Prof. Apa ideologinya? Pelayanan yang membahagiakan masyarakatnya. Membahagiakan masyarakat. Pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Nah, itu rulesnya, normnya ada di Permendagri nomor 19 tahun 2018. Sudah kita atur. Misalnya jemput bola. Kalau ada 20 orang, nenek-nenek, kakek-kakek nggak punya KTPL, mereka sepuh, kami yang datang. Misalnya ada panti-panti, kami yang datang. Kalau ada kampus Tarumanegara misalnya, ada mahasiswa luar kota dari berbagai daerah, belum buat KTP, nggak perlu pulang kampung, duduk aja di aula, kami yang datang jemput bola. Jadi yang dari Sumeneb, yang dari Medan, dari Makassar, nggak usah pulang kampung, di situ aja. Kan KTP nasional bisa dibuat dari manapun. Yang penting pegang petugas datang. Yang penting nanti ingat kartu keluarganya. Kan nicknya ada di kartu keluarga. Keluarga. Tinggal di-share, dikirim aja. Dikirim dari kampung lewat handphone. Foto. Ya. Nah, kemudian di masyarakat terpencil, saya kemarin datang ke Baduy. Dan Baduy kan jauh. Kalau dari masyarakat Baduy harus datang ke kantor desa kan jauh. Kami yang datang 3 hari ke sana. Itu jemput bola. Afirmasi. Afirmasi itu adalah tindakan khusus sementara untuk menyelesaikan masalah. Oke. Sekarang Mbak Wilma lihat deh. Ada nggak institusi lain yang seperti Dukcapil? Kalau ada, kami ya datang. Orang Baduy nggak jauh ke dinas Dukcapil, kami yang datang. Kampus, ya kan, kami yang datang. Ke panti asuhan, kami yang datang. Kira-kira ada nggak dinas yang seperti itu? Jemput bola. Misalnya, dokter, dinas kesehatan. Ada nggak? Orang sakit, dokternya yang datang. Gratis. Kecuali diberitahu ya, Prof ya? Enggak, gratis. Datang. Ya kan? Kelompok masyarakat sakit, dokter datang. Merawat, gratis. Ada nggak? Atau dinas pendidikan. Guru-guru datang jemput bola, ngajar ke rumah-rumah penduduknya yang kesulitan mengerjakan PR. Ada nggak? Coba. Jangan ditanya saya dong. Andai semua aparat pemerintah mau bergerak afirmatif seperti itu. Negara aman. Saya sebagai ketua umum Korpri itu mengajak, yuk kita bergerak afirmatif. Memberikan tindakan khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cara yang standar. Bayangkan kalau suku Baduy suruh datang ke dinas Dukcapil sampai kapanpun, mereka memilih berladang. Memilih mencari nafkah. Gitu. Saya lihat juga Prof, ada yang banjir, kehilangan data. Prof datang sama tim Prof, langsung dicetak di situ saat itu data-data kependudukan. Betul. Nah, berarti salah satu program Prof juga ASN, mau di bidang apapun, kalian jemput bola. Berafiliasi. Kita ingin mereka melakukan langkah-langkah afirmatif. Kemudian bergerak proaktif. Melayani masyarakat. Misalnya ya, kami datang ke Lombok Utara waktu ada gempa bumi. Masyarakat kita ganti dokumennya semua, kan rumahnya roboh.
kita asumsikan KTP-nya hilang, kakaknya hilang, kita cetakkan. Kemudian di Palu waktu ada gempa, likuifaksi, tsunami, kita ganti semua dokumennya. Kita menerbitkan ribuan akte kematian pada waktu itu, menerbitkan ribuan KTP. Kemudian di Kalimantan Selatan waktu banjir, kita menerbitkan ribuan kartu keluarga. Kemudian di NTT, di DKI waktu banjir, kita datang. Kita lihat, Pak RT, semua rumah terendam ya. Iya, ya udah kita cetakkan kartu keluarga. Kan tinggal cetak. Datanya sudah ada semua. Kita tinggal masukkan ke dalam aplikasi RT berapa. Kelurahan mana, kita tinggal cetak. Masukkan satu kelurahan, nanti ada sekian ribu kakak yang bisa kita cetak. Sudah sangat mudah. Tinggal kita mau atau tidak. Mau sedikit capek, sedikit repot, atau santai aja lah. Mereka nanti juga datang ke kantor kalau butuh. Gitu. Ini pilihan di dalam kita bekerja. Nah, Dukcapil memilih untuk menggunakan ideologi membahagiakan masyarakat. Kami jemput bola. Walaupun ini belum tentu bisa membahagiakan semua, karena ada bagian-bagian yang terlewat juga. Saking besarnya Republik Indonesia. Tapi kami mengawali itu. Gitu. Ini pesan dong, Prof, bahwa ayo kita jemput bola. Ayo kita membahagiakan. Kan kalau mempercepat atau memudahkan, ya balik lagi nanti dibilang pengkajiannya terlalu ini. Kan sudah termaktub dong di bagaimana membahagiakan. Bagaimana membahagiakan warga. Kalau kita lihat ya Mbak ya, pengalaman saya melayani masyarakat itu hanya butuh dua. Kecepatan dan kemudahan. Kadang-kadang berbayar pun masyarakat mau. Di rumah sakit itu kan pada berbayar juga masyarakat datang berobat. Apalagi kalau gratis. Dengan BPJS sudah tinggal mudah enggak ngurusnya. Cepat atau tidak. Maka saya menyimpulkan mudah dan cepat. Kadang-kadang berbayar pun masyarakat enggak keberatan. Nah, maka Dukcapil sudah gratis, jemput bola kita mudahkan, kemudian layanannya cepat. Nah, ini kita buat layanan online, layanan yang kita di Permendagri itu sudah kita atur 1 hari, 2 hari, 3 hari. Bahkan kalau ada pengaduan saya menyamar, datang ke dinas Dukcapil tertentu yang banyak pengaduan, saya menyamar sebagai pemohon. Oh, saya jewerin satu-satu nih kepala dinasnya, kepala bidangnya, bener pengaduannya. Anda bekerja tidak profesional, menambah persyaratan, memberikan layanan lambat. Gitu. Berarti Prof harus tambahkan visi misinya. Apa itu? Jangan, kalau dulu kan pelayanan di instansi di pemerintahan itu mungkin berbiaya ringan, tidak berbiaya ringan, tidak dipungut biaya. Ya, ada yang boleh dipungut biaya karena negara kan ada yang menggunakan tarif untuk penerimaan negara bukan pajak. Misalnya membuat SIM. Ya. Kalau gratis semua negara nggak mampu juga. Membuat sertifikat tanah. Oh iya. Ya kan, berbayar juga. Kemudian khusus Dukcapil, Prof. Kalau Dukcapil sudah gratis. Sudah masuk di. Itu nggak usah diomongkan, gratis itu sudah gratis. Sudah ditulis dalam Undang-Undang Adminduk, layanan Dukcapil gratis, tidak dipungut biaya. Jadi udah nggak, masyarakat udah pada saat ada yang memungut biaya itu. Sudah, itu pasti pungli. Dan langsung hubungin. Tolak saja. Dan langsung hubungin yang namanya Prof Judan. Ya, nanti bisa dihubungi di call center 1500537 atau di nomor WhatsApp saya. Kan sudah banyak beredar. Iya. Oke, jadi benar-benar kita udah tidak dipungut biaya, dimudahkan. Dukcapil juga datang melayani masyarakat, membahagiakan masyarakat. Terus Dukcapil yang datang jemput bola. Ya, tapi begini juga Mbak Bilma. Saya kan kadang-kadang diprotes masyarakat. Pak, ini gimana? Masih ada warga nggak punya KTP? Gitu. Dukcapil kemana aja? Gitu kan? Saya bilang, itu kantor Dukcapil buka. Kenapa situ nggak datang ke Dukcapil? Jauh Pak, gitu kan? Oke. Kalau kamu giginya sakit, datang ke puskesmas enggak? Iya datang. Jauh enggak ke puskesmas? Jauh. Kenapa giliran gigimu sakit, kamu datang ke puskesmas? Giliran butuh KTP, enggak mau datang. Nah, ternyata kata dia, kan kalau gigi sakit, kalau enggak punya KTP, enggak sakit. Nah, ternyata berikutnya ada yang protes pada saya, Pak, cepet buatin saya KTP, karena saya enggak bisa daftar BPJS. Oke, ya. Kenapa? Cepat-cepat. Saya belum punya KTP. Kemarin kemana aja? Iya Pak, mohon maaf Pak. Saya lalai, nggak ngurus. Saya pikir nggak penting punya KTPL.
baru mereka merasakan. Kalau nggak punya KTPL, Mbak Wilma, nggak bisa dapat BPJS gratis. Karena syarat mendaftar BPJS harus dengan Harus KTP elektronik. Nah, itulah semangat yang saya bangun dengan membangun ekosistem. Jadi, memiliki KTPL itu mendapatkan nilai tambah. Apa nilai tambahnya? Gratis kesehatan. Sekarang untuk BPJS kesehatan sudah, untuk bantuan sosial. Kalau nggak punya NIK, nggak punya KTPL, nggak bisa dapat bantuan sosial. Maka kalau mau punya bantuan sosial bagi penduduk yang memenuhi syarat, harus punya KTPL, harus punya NIK. Bagi yang anak-anak muda mau buat SIM, harus punya KTPL. Anda buat dulu KTPL-nya. Nah, itulah semangat kita membangun ekosistem. Jadi yang maksa bukan saya, biar berbagai lembaga itu yang memaksa orang memiliki KTPL. Dengan cara kita bekerja sama dengan berbagai lembaga itu agar mensyaratkan KTPL di dalam pelayanan mereka. Dan masing-masing mendapatkan keuntungan. Lembaga ini kalau sudah dengan KTPL, penduduk itu tidak akan terdata ganda. Dia pasti nggak akan memiliki KTP lagi di tempat lain. Gitu, Mbak Wilma. Dan iya Prof ya, itu saya saya lihat ya, waktu kemarin saya lihat ada vaksinasi di komplek perumahan saya, itu mereka sekarang ya kayak Prof kan melayani, turun ke lapangan. Dan itu yang dilakukan sekarang lurah-lurah. Saya nggak ngerti apakah memang itu sudah jadi satu paket dengan pelayanan Dukcapil yang harus prima. Dan mereka yang langsung melayani setiap ada yang bertanya, penduduk warga yang bertanya, saya harus bagaimana vaksin di sini, saya belum daftar ini. Langsung lurahnya yang turun tangan, bukan stafnya lagi. Makanya, waduh, bagus sekali sekarang ya pelayanannya ya. Bukan karena kita mau ketemu loh, Prof. Bukan saya mengatakan sesuatu yang ini. Saya langsung lihat, makanya saya bilang, waduh, bagus sekali lah ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, Prof, masih ada nggak? Tadi Prof udah bilang ada bocoran ke kita nanti kalau misalnya bahwa lurah-lurah, RT RW itu mereka justru punya tugas yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi, dan mereka harus hadir. Nah, ada nggak program-program Prof ke depannya yang belum Prof TikTokin atau Prof bikin di sosial media, tapi dibagi dong sama kita? Nah, salah satunya itu pencatatan kematian di Indonesia itu relatif tidak sebaik pencatatan yang lain. Kalau dilihat levelnya, pendataan kematian itu paling rendah. Dan tugas utama yang memberikan pencatatan itu Pak RT. Nah, itu nanti saya buatkan menjadi materi TikToknya. Tugas RT. Biar saya share kemana-mana. Ke RT saya share, Prof. Kemudian yang kedua, kita ini akan bergerak digital. Jadi besok kita nggak pegang lagi KTP seperti itu. KTP kita sudah ada di dalam handphone. Oh, kayak kartu vaksin kita kan di ini ya? Seperti itu. Dan itu sudah berlaku ya, Prof ya? Ya, tahun ini kita mulai buat. Jadi saya ke ini udah cukup tunjukin aja. Tunjukin, kan ada QR code KTP bisa terbaca, sehingga nggak perlu fotokopi lagi. Udah nggak buka dompet lagi. Nggak perlu, di handphone saja. Jadi nggak ada lagi cerita KTPL hilang, KTPL rusak. Kalau hilang kan handphonenya sekalian hilang di handphone itu, hilang semuanya. Nah, nanti di situ ada KTPL digital, ada KK digital, ada akte kelahiran digital, sehingga masing-masing sudah ada di situ semua. Nah, yang penting adalah penduduk ini, mari kita bertindak tertib. Gunakan aja satu nomor, jangan ganti-ganti, sebab kalau nanti nomor handphonenya ganti-ganti, harus daftar lagi. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman penyelenggara telepon seluler nggak keberatan. Dan banyak kan, Prof, itu loh. Yang penting penduduk itu satu nomor untuk semua transaksi. Kalau mau komunikasi dia beli nomor-nomor lain, silahkan gitu ya. Jadi misalnya ya, untuk transaksi dengan notaris nomor handphone ini, untuk daftar sekolah nomornya ini, banknya nomor ini. Sehingga kalau bank itu ngecek nomor ini pasti milik Pak Zudan. Nomor handphone ini milik Bu Wilma. Karena ada verifikasi ya, Prof ya? Sudah diverifikasi. Verifikasi data. Kemudian nanti ada NIK-nya di nomor handphone itu. Nah, kita mau maju sedikit lagi dengan tanda tangan elektronik. Maka kita nggak perlu lagi kemana-mana bawa bolpen tanda tangan. Dari jarak jauh pun kita bisa bertransaksi karena kita punya PIN, punya password untuk tanda tangan digital. Jadi di dalam nomor handphone itu bisa tersimpan banyak informasi nanti. Nah, sehingga suatu ketika nanti kita mengadakan proses-proses apapun, nomor handphonenya itu
nick-nya itu, foto wajahnya itu, kemudian tanda tangan digitalnya itu. Nah, ini sudah nirsangkal untuk dinyatakan salah. Orang nirsangkal itu tidak bisa lagi disangkal bahwa itu bukan Bu Wilma, itu bukan saya. Nomor handphonenya itu, tanda tangannya itu, nick-nya itu pasti itu Bu Wilma, keluar dari nomor handphone itu. Nah, ini yang sedang kita kembangkan seperti itu. Harus kerjasama dengan ini, Prof, perusahaan seluler. Karena pada saat kita beli kartu, itu kan pedagang itu daripada ribet, ini pakai KTP saya aja. Ya, itu yang ke depan akan diberi sanksi. Jadi kalau mendaftarkan tidak dengan identitas dirinya, itu nanti akan ada mendapatkan sanksi administrasi. Iya. Nah, ini yang sedang kita godok. Misalnya ya, ini saya buka dulu. Kalau orang pernah melanggar mendaftarkan nomor handphone tidak dengan identitas dirinya, misalnya ya, sanksi administratif 1 tahun tidak boleh memiliki nomor handphone sendiri. Kalau 2 kali melanggar, 2 tahun tidak boleh. 3 kali melanggar, 3 tahun. 4 kali melanggar, seumur hidup nggak bisa mendaftar nomor handphone kecuali pakai nicknya orang lain, melakukan pelanggaran. Jadi gitu. kita kencengin dengan sanksi. Iya. Jadi kalau masyarakatnya tertib, oke, berjalan baik. Kalau enggak, kan sebagai ultimum remedium kan sanksi. Kita tidak sanksi pidana dulu lah, sanksi administrasi. Waduh. Jadi zaman sekarang kalau ada orang nggak punya nomor handphone itu kan aneh gitu ya. Ditanya. Anak kecil aja punya sekarang. Kalau ada orang ditanya juga besok, nomor handphonemu mana? Nggak punya, kita harus curiga. Jangan-jangan orang ini pernah melakukan kesalahan, dihukum oleh negara, tidak boleh punya nomor handphone karena pernah menggunakan data orang lain. I know, ya. Udah malu. Ini adalah nama sebagai proses kita untuk melakukan pencegahan secara umum, prevention, preventif general. Diberi sanksi agar orang menjadi berhati-hati. Nah, sekarang kan belum ada sanksi itu, maka pelanggaran-pelanggaran masih terjadi. Berarti harus mengeluarkan peraturan perundang-undangan, regulasi yang baru. Gitu. Nah, satu lagi, Prof. Saya masih banyak sekali sih yang perlu saya ini kan nanti next kita mungkin bisa bincang-bincang lagi, Prof. Closing statement, Prof. Harapan-harapan, Prof. Atau apa sih yang pengen Prof sampaikan ke para semua pendengar, penonton untuk ya bagaimana supaya kita bangga memajukan NKRI? Ya. Kalau melihat ya pertumbuhan bangsa kita ini, Mbak Wilma, bangsa kita ini bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Ketika Uni Soviet sudah pecah, India Raya, dulu India waktu dijajah Inggris, itu utuh, India, Pakistan, Bangladesh. Bro. Kemudian India dan Pakistan merdeka sama-sama. Yang Hindu jadi India, yang Islam jadi Pakistan. Kemudian Pakistan itu sama-sama Muslim. Kemudian yang memiliki suku berbeda, suku Bengali di Bengali Timur jadi Bangladesh. Berbeda suku, pecah. Pakistan pecah jadi Bangladesh. Dulu India dengan Pakistan pecah karena agama. Pakistan dan Bangladesh pecah karena beda suku. Indonesia itu harus kita syukuri. Ribuan suku. Banyak agama. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Ternyata pemimpin kita, seluruh masyarakat kita, tokoh agama kita mampu menjaga keutuhan bernegara itu. Dan jangan lupa, itu kehendak Tuhan juga. Tapi kehendak Tuhan itu harus dibangun dengan ikhtiar kita sebagai warganya. Maka yang harus dibangun adalah, mari kita semua bergaul dengan orang-orang yang berpikiran positif, beraura positif, orang-orang yang solutif. Kalau saya, Mbak Wilma, hindari orang-orang yang suka mengeluh. Jangan terlalu banyak sering bergabung dengan orang-orang yang suka mengeluh. Jangan sering bergaul dengan orang yang hobinya mencaci maki. Hindari. Yang menggosip karena juga, itu, Bro. Yang menggosip. Karena itu tidak membuat kita sehat. Carilah orang-orang yang berpikir optimistik, berpikir jauh ke depan, berpikir positif. Setuju, Bro. Maka di titik manapun, mari kita kembangkan, kita tularkan aura-aura positif itu. Wow. Negara kita negara besar, Mbak. Saya udah banyak belajar di berbagai negara ya, melihat gitu. Luar biasa Indonesia. Bersyukur bangga ya, Bro ya. Sangat bangga. Suatu ketika saya pernah ceramah di Korea Selatan. Ketika saya bercerita besarnya Indonesia, banyaknya penduduk Indonesia, mereka mengatakan, "Oh, amazing. You are very strong leader." Dia mengatakan ke saya, "Kamu pemimpin yang sangat kuat."
Bagaimana mungkin menata 270 juta penduduk dengan luas wilayah yang demikian besar dengan kondisi peralatan yang sangat sederhana. Kemudian saya dikirim ke Estonia, belajar ke Estonia, pecahan Rusia, pecahan Uni Soviet. Melihat mereka, ketika saya katakan penduduk Indonesia 270 juta, mereka terkejut. Penduduk Estonia berapa? 1,5 juta. Dipimpin seorang presiden. Maka penataan kependudukan di Estonia mudah sekali, hanya 1,5 juta. Sama dengan satu kota di wilayah provinsi DKI. Nah, mereka terkejut, Indonesia, you have very big population. Ya, dan itu. Nah, kita harus menumbuhkan rasa bangga itu, menumbuhkan rasa cinta itu. Rasa bangga dan rasa cinta harus dipupuk. Dan harus sejalan ya, Prof. Ya, memupuknya itu dengan kita berbakti, dengan berkontribusi. Apa sih yang bisa kamu lakukan untuk negara? Balik lagi dong, Prof. Ya, kalau Anda mencaci, memaki, kira-kira Anda sudah berprestasi apa untuk bangsa? Anda sudah berkontribusi untuk apa? Berkontribusi apa untuk negeri ini? Misalnya, berkontribusi, saya setiap pagi memberi makan 10 orang tetangga saya yang miskin. Itu berkontribusi. Memberi makan. Dalam era pandemi, saya setiap hari mengeluarkan 10 telur saya taruh di pinggir jalan biar diambil orang. Itu berkontribusi yang kecil. Oke, yang nggak punya nasi, nggak punya telur, nggak punya bubur, saya berkontribusi, Pak, membuat status yang positif di Facebook. Misalnya ya, lihat misalnya ya, foto makanan kuliner, ayam goreng, di foto ayam goreng itu enak banget, ini makanan khas daerahku. Oke, share. Kalau enggak, dia kerjasama dengan tetangganya, dia jualan punya warung, bakso murah meriah, foto, bakso ini enak loh, share. Mengiklankan tetangganya. Nah, jadi kita itu harus menebar kebaikan. Di dalam berbangsa itu, mari tebar kebaikan. Loh, kan senang yang diiklankan. Jadi, kembali lagi kepada hukum aksi reaksi. Kalau kita memberikan aksi baik, yang datang ke kita juga hal yang baik. Tarik menarik. Jangan tolak menolak ya, Prof. Betul, seperti itu. Jadi kita mengiklankan yang baik. Misalnya ya, pariwisata di DKI. Ada Masjid Sunda Kelapa, difoto. Saya mau Jumatan di Masjid Sunda Kelapa, masjidnya bagus. Oke, itu bagus. Terus kemudian orang lain, Mbak Wilma, orang Medan, mempromosikan Jakarta. Oh, makanan Jakarta, misalnya. Ini kan, saya orang Medan, promosikan nih makanan khas Jakarta. Apa itu yang telur dengan nasi? Itu kerak telur. Itu positif. Nah, daripada mengisi media sosial dengan caci maki, dengan hujatan, itu menyiksa diri kita juga. Jadi mengisilah segala sesuatu dengan kebaikan. Nah, mencintai bangsa itu harus ditumbuhkan dengan berkontribusi. Kontribusinya sederhana kok. Ceritakanlah kebaikan bangsamu sehari 3 kali, seperti dirimu makan. Atau kalau yang Muslim, ceritakanlah kebaikan bangsamu 5 hari sekali, seperti kamu sholat. Wow, Bikin status di Facebook. Ini menarik sekali, Prof. Bikin status di Instagram, bikin status di Twitter. Wisata Danau Toba. Yuk yang punya duit, wisata dengan jaga protokol kesehatan, positif itu. Daripada nulis ini nggak bener, wisata nggak pakai masker. Ya boleh lah, wisata nggak pakai masker di gunung, dia pergi sendirian, boleh. Atau berdua gitu, atau bertiga. Kan mereka sudah divaksin, semuanya sehat, boleh. Kayak kita ini ya, Prof ya? Ya, seperti kita sudah vaksin 2 kali, sudah di swab, semuanya sehat, boleh. Dan kita juga tahu kan, Prof? Lah, masa kita orang pemerintahan nggak swab, nggak mengikuti prokes kesehatan kan, Prof? Makanya vaksinasi itu wajib bagi yang memenuhi syarat ya. Karena ada yang nggak memenuhi syarat, nggak usah. Tapi yang memenuhi syarat, ayo vaksin. Dan kita juga harus menganjurkan semua orang, Prof. Itu yang saya lakukan. Kemudian jaga jarak, itu masih harus kita lakukan. Maka itu tadi, Mbak, cintai bangsa kita dengan berkontribusi, dengan berprestasi, kurangi caci maki. Kurangi caci maki, karena hukum aksi reaksi itu. Kalau kita mencaci, keluarnya juga reaksinya juga nggak bagus. Aura yang jelek ya, Prof. Betul. Ya. Maka di dalam berbangsa optimis yang kita tumbuhkan. Bergaulah dengan orang-orang baik, bergaullah dengan orang-orang yang optimis. Selalu gitu tersenyum aja. Ya. Prof,
Wow, gitu. aduh luar biasa Prof. Perbincangan kita ini luar biasa. Tapi waktu juga yang mengharuskan kita harus berhenti. Prof bilang, lah kok saya hanya 1 jam, saya mau 4 jam. Waduh, berarti 3 jam lagi saya ngutang Prof. Luar biasa Prof untuk infonya, sharingnya. Ini wajib nanti kita akan share kemana-mana Prof. Karena ini sesuatu ilmu, sesuatu pengetahuan, sesuatu ini kan bentuk sosialisasi ya Prof ya. Karena bukan buat Prof doang, bukan buat saya doang, bukan buat anak IKA FH Undip doang, tapi buat semua warga negara. Karena ini di sini mencakup tentang bagaimana berwarga negara, bagaimana pengurusan administrasi warga negara. Jadi luar biasa Prof. Kami luar biasa Prof. Berterima kasih untuk kehadiran Prof. Dari podcast Regresif ini. Sangat-sangat berterima kasih. Kami juga nggak ngerti kenapa Prof memberikan waktu Prof di malam-malam ini. Nah, ini yang luar biasa yang harus kami sampaikan dari hati kami yang tulus, dari saya Wilma Silalahi dan tim dan teman-teman. Sangat berterima kasih buat kontribusi Prof. Walaupun hanya 1 jam Prof, tapi ini udah memberikan pemahaman, pembelajaran buat kita Prof. Kami hanya bisa mengucapkan semoga Prof tetap sehat. Terus salam hormat kami buat keluarga Prof. Amin, sukses selalu untuk IKA Undip semuanya. Podcast Regresif. Ya. Nah, Mbak Wilma sehat selalu, juga seluruh panitia, rekan-rekan semuanya maju terus, berkarya terus, ya. Jangan pernah mudah menyerah. Ya. Berkarya tanpa batas, berkreasi tanpa henti. Siap. Ya. Jadi kita demikian Sobat Regresif dimanapun berada. Kita akhiri hari ini podcast kita, siaran kita dengan narasumber kita yang luar biasa. Dan jangan lupa tunggu narasumber-narasumber yang lebih luar biasa berikutnya. Jadi jangan lupa selalu ikuti acara-acara event-event podcast Regresif. Nah, yang utama tetap jaga kesehatan, ingat prokes, dan tetap semangat. Saya Wilma Silalahi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya.